Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada orang junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang dirahmati Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di malam yang ke-22 ya Pak ya. Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di malam ini. Semoga semua yang kita lakukan di Ramadan ini diterima di sisi Allah sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, umniyatu ahlinnar. Boleh kita terjemahkan secara bebas itu ratapan-ratapan para penghuni surga, para penghuni neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perjalanan manusia ini akan berakhir di alam akhirat nanti. Di alam akhirat itu hanya ada dua tempat, yaitu surga atau neraka. Dalam alam akhirat itu merupakan alam yang kekal dan juga abadi. Kita akan berakhir hidup di sana selama-lamanya. Sudah tidak ada ujungnya lagi kehidupan di sana. Kalau kehidupan di dunia ini hanya sementara, ada ujungnya pasti. Pasti kita semuanya akan mengalami sebuah kematian. Tapi di akhirat sana kematian itu sudah tidak ada lagi. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berusaha keras membangun kehidupan kita ini agar kita mencapai kehidupan sukses di akhirat. Yaitu kapan kita sukses di akhirat? Manakala kita masuk surga dan selamat dari api neraka. Karena jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sungguh merupakan kesengsaraan yang tiada tara bagi manusia yang terjerumus ke dalam api neraka, yang akhir dari hidupnya itu adalah api neraka. Maka dia mengalami sebuah kehidupan yang sangat berat dan kehidupan yang tanpa ujung dan tepi. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali gambaran-gambaran betapa susahnya kehidupan di neraka. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan petikan-petikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana mereka meratap, bagaimana mereka mengibar, meminta pertolongan, meminta diselamatkan
meminta keringanan, tetapi semuanya tidak ada yang bisa menolong mereka. Ya. Karena siksa Allah itu sungguh sangat dahsyat. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah penghuni neraka itu berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat panjang, ya, dan mereka mengalami kehidupan yang sangat dahsyat, sangat susah, sangat sengsara, ya, mereka mencari perlindungan, mereka mencari, ya, kemana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai gambaran bahwa di neraka itu seorang dibakar di dalam api neraka. Kata Rasulullah, api neraka itu, ya, adalah, ya, api yang ada itu dibagi oleh Allah menjadi 70. Ya, satu bagian itu dibagikan kepada umat manusia yang ada di dunia ini. Dan yang 69 itu adalah ada di dalam api neraka. Jadi kita bisa bayangkan berapa kali lipat panas api yang ada di dunia. Kemudian manusia dibakar di sana dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan bahwasanya ketika manusia itu dibakar di sana, maka seluruh kulitnya ini terbakar habis, ya, dagingnya habis, tulangnya habis, dan kemudian dikembalikan lagi utuh lagi. Demikian seterusnya. Dikembalikan utuh yang lebih kuat lagi, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin tebal, dan seterusnya. Ya, Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Setiap kali, ya, kulit mereka itu, ya, hangus, matang, terbakar habis, ya, Allah mengatakan baddalnahum juludan ghairaha. Aku ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul 'adzab, supaya mereka merasakan siksa api neraka itu. Ya, dengan siksa yang demikian dahsyat itu mereka kehausan. Kemudian ketika mereka kehausan, mereka minta minum oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat yang ada. Maka mereka dikasih minum yang namanya ma'an hamima. Tapi ma'an hamima ini adalah air panas yang mendidih, yang sangat panas sekali. Diriwayatkan ketika air itu ada dalam sebuah wadah, baru didekatkan ke dalam mulut mereka itu sudah mendidih, terbakar habis. Kemudian mereka itu tetap haus, maka kemudian digelontorkan kepada mereka, dan kemudian seluruh daging-daging yang ada di dalam badan mereka itu semuanya mengelupas, dan perut mereka juga hancur karena air yang sangat panas itu. Ya, setelah itu kemudian mereka, ya, jasadnya dikembalikan lagi utuh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin makan, lapar, ya, kemudian mereka minta makan. Ternyata mereka diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang namanya abdorir. Abdorir itu semacam duri, ya. Jadi makanan mereka adalah duri yang namanya abdorir. Abdorir ini rasanya sangat pahit sekali. Kemudian ketika dimakan, maka kemudian mendidih, ya, seperti itu batu apa yang dikasih air terus kemudian mendidih, ya. Karbit, ya Pak, ya, kayak begitu. Makanannya itu seperti itu. Kata Allah, dijelaskan oleh Allah, la yusminu wa la yughni min ju'.
Ad-dhari itu makanannya penghuni neraka yang la yusminu, tidak bikin mereka itu gemuk, wala yughni min ju', dan tidak bisa mengobati rasa lapar mereka. Tapi karena laparnya tadi mereka makan juga itu ad-dhari. Dan seterusnya, berbagai macam azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sekali azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya inna adzaba rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sungguh sangat dahsyat. Neraka itu sangat dahsyat. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dalam keadaan kehidupan yang seperti itu, lama-kelamaan kemudian mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memberanikan diri mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aduan mereka? Mereka dipetik oleh Al-Qur'an, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Rabbana ya Allah, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ini. Neraka yang sungguh sangat dahsyat siksanya ini. Fa in 'udna fa inna zalimun. Kalau sampai kami nanti kembali berbuat maksiat lagi, sudah memang kami ini adalah orang-orang yang zalim. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mendengar mereka mengadu seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah berfirman, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u, kata-kata ikhsa'u itu hardikan yang sangat keras. Ya, mungkin kalau kita itu nyahlah kalian, begitu. Allah Subhanahu wa taala kemudian memutus harapan mereka. Ikhsa'u, nyahlah kalian. Ya, wala tukallimun, jangan kalian berbicara lagi padaku. Hadirin yang dirahmati Allah, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala harapannya dengan kata-kata yang pasti, sehingga mereka tidak berani lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi sungguh azab yang mereka alami itu merupakan azab yang tidak tertahankan. Ya, mereka sangat menderita, dahsyat derita mereka. Maka kemudian mereka berusaha lagi mendekati malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Dikutip oleh Allah, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ya, ketika mereka berkata kepada malaikat Malik, ya, mereka memanggil malaikat Malik, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, ya, mintalah sama Allah agar kami semuanya ini dimatikan saja, biar kami selesai mengalami penderitaan yang tidak tertahankan ini. Maka kemudian Imam Malik berkata, qala innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini selama-lamanya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami dulu di dunia telah mendatangkan kepada kalian kebenaran, akan tetapi kebanyakan dari kalian itu tidak menyukai kebenaran itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian mereka dikembalikan oleh Imam Malik bahwasanya inilah akibatnya. Ketika kalian dulu di dunia tidak mau mendengarkan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kemudian kalian durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya, kalian berani melawan Allah dan Rasul-Nya, berani maksiat pada Allah dan Rasul-Nya.
Ini yang sudah kami peringatkan berkali-kali dulu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian mereka mengalami penderitaan, siksaan itu dalam waktu yang lama. Akhirnya mereka kemudian berinisiatif untuk mengadu kepada penjaga neraka, malaikat-malaikat yang menjaga di neraka itu. Dan kemudian aduan ini dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalal ladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya. Wa qala alladzi fin nari, kemudian orang-orang yang ada di neraka itu berkata li khazanati jahannam, kepada malaikat-malaikat yang diamanahi oleh Allah untuk menjaga neraka jahanam. Kata mereka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai para malaikat, mintalah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah memberikan keringanan kita yauman, suatu hari saja dari siksa ini. Kami ingin istirahat sehari saja dari siksa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, karena demikian payahnya mereka, demikian lelahnya mereka ingin istirahat sejenak saja dari siksa Allah. Mereka minta kepada para malaikat ini untuk meminta kepada Allah agar diringankan sejenak saja dari siksa itu. Tapi apa jawaban para malaikat ini? Qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Para malaikat berkata, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian dengan membawa kebenaran yang sudah jelas? Ya. Qalu, mereka berkata, bala, benar adanya. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau begitu, ya silakan saja kamu meminta, silakan saja kamu berdoa. Sesungguhnya permintaan orang-orang kafir itu ditolak. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian setelah waktu yang berlalu sekian lama, mereka kemudian punya inisiatif lagi. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Sekarang inisiatifnya adalah meminta bantuan orang-orang yang ada di surga. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat orang-orang yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ada di dalam surga itu juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat mereka orang-orang yang ada di dalam neraka. Dan kesempatan ini mereka gunakan dengan sebaik-baiknya oleh ahli neraka itu. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai para penghuni surga, ya, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah, berikanlah kami, ya, air atau makanan, ya, yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Kemudian para ahli surga itu mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan makan dan minuman itu kepada orang-orang kafir. Akhirnya mereka putus asa lagi. Mereka gagal lagi, tidak memberikan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keputusan bahwa makanan surga, minuman yang ada di surga itu diharamkan oleh Allah kepada orang-orang ahli neraka. Kata
para penghuni surga tadi, alladzina takhadu, orang-orang kafir, alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya lahwan, sebagai senda gurau, wa la'iban, dan main-main. Ya, wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Maka kata Allah, fal yauma, maka hari ini kami melupakan mereka, seperti halnya mereka melupakan yaumihim hada, hari pembalasan ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin, kami telah mendatangkan kepada mereka, orang-orang kafir itu, bikitabin, dengan kitab Al-Quran, fassalnahu, kami jelaskan secara rinci dan secara detail, ala ilmin, dengan berbagai macam ilmu, huda, sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai kasih sayang, liqaumin yu'minun. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menerima itu. Adapun orang-orang kafir, semuanya tidak bisa menerima itu. Mereka menjadikan agama mereka sebagai lahuan wala'iban, sebagai senda gurau saja, dan la'iban, main-main saja di dunia ini. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Kenapa? Karena mereka telah tertipu dengan keindahan dunia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan inti dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya akan akhir dari kehidupan kita, manakala kita tidak berjuang sekarang, tidak bersungguh-sungguh sekarang, tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kenikmatan yang demikian indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan di hari, di malam yang sangat mulia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka celaka? Ya, lantas kalau Ramadan saja tidak bisa menghapuskan dosa-dosa mereka, maka dengan apa lagi mereka akan menghapuskan dosa-dosanya? Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk taat, dan untuk mengabdi, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketaatan kepada Allah kita akan sukses, kita akan selamat dunia sampai di akhirat nanti. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.